Dengan ditetapkannya tersangka 2 orang terkait kasus perusakan pipa dan bak air program Pansimas yang berbasis masyarakat yang ada di Dusun Bentemanai, Desa Ujung Buluk, Kecamatan Rombe, Kabupaten Jeneponto. Maka kami atas nama pemerintah Desa Ujung Buluk mengucapkan terima kasih banyak ke Kapolres Jeneponto, ke Pak Kasar Reskrim, Pak Kaur, Pak Kanit PPA, dan Pak Sulaiman dalam hal ini sebagai penyidiknya, serta bapak-bapak kepolisian yang selama ini proaktif untuk mengungkap kasus ini, yang memang diakui bahwa kurang lebih 2 tahun yang ditangani oleh Polsek Kelara, tapi persoalan ini jalan di tempat dan hasilnya nihil sama sekali. Tentu kebanggaan tersendiri untuk Kapolres Jeneponto dalam hal ini. Ya memang waktu itu kami menyampaikan untuk persoalan ini dilimpahkan saja di Polres karena selama ini kurang lebih 2 tahun tanpa membuahkan hasil selama ditangani oleh Polsek Kelara. Jujur dalam hal ini kami sangat kecewa dengan Kapolsek Kelara yang memang sama sekali kinerjanya tidak bisa dibanggakan. Memang perlu untuk Kapolsek Kelara khususnya untuk bisa dievaluasi oleh jajaran kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Sulawesi Selatan, untuk memperbaiki instansi khususnya yang ada di Kelara Rubia. Nah, terkait dengan adanya tersangka 2 orang, dalam hal ini Halim dan Makpa, yang sudah berjalan dan berkasnya sudah di Kejaksaan, tentu kami berharap bahwa hukum itu betul-betul ada untuk menjadi efek jera kepada siapapun, bahwa tidak boleh kita melakukan tindakan yang sesungguhnya melanggar hukum yang ada di Republik ini yang sangat tercinta. Namun dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa kejadian perusakan pipa dan bak air itu mustahil dilakukan hanya 2 orang. Pasti melebihi dari itu, bahkan banyak kalau menurut hemat kami. Kenapa? Tingkat kerusakan dan jarak dari perkampungan ke bak air dan kesulitan untuk membawa material berupa pipa ke sana tidak mungkin dilakukan hanya dengan 2 orang. Banyak. Tentu kasus ini harus dikembangkan untuk mengungkap sebenarnya siapa-siapa lagi pelaku yang terlibat dalam hal ini. Tentu Makpa dan Halim ini harus terbuka, harus jujur menyampaikan apa adanya supaya kasus ini terbuka seterang-terangnya. Jangan lagi ada pembohongan-pembohongan yang sifatnya atau membohongi kita semua dan termasuk membohongi aparat penegak hukum. Prestasi untuk dijadikannya adanya 2 orang yang dalam hal ini sebagai tersangka itu perlu kami banggakan tersendiri, karena yang konon kata orang sebagian bahwa ini sulit memang untuk diungkap, tapi faktanya alhamdulillah penyidik Polres Jeneponto mampu mengungkap itu dan hari ini sebagai tersangka. Tapi kembali bahwa tidak mungkin hanya 2 orang saja pelakunya, mustahil. Untuk mengangkat saja pipa itu mustahil bisa dilakukan
hanya dengan 2 orang, apalagi untuk kasih rusak itu mungkin yang paling tidak bisa kita pahami kenapa mesti kasus ini perlu diungkap selebar-lebarnya. Maka kami berharap untuk aparat penegak hukum, lebih khusus untuk Kapolres Jeneponto, ada 2. Pertama, mengungkap ini kasus sejelas-jelasnya, toh siapa lagi yang sesudah pelaku selain daripada Halim dan Mappa itu, karena tidak mungkin dilakukan hanya 2 orang itu. Yang kedua, untuk mengevaluasi memang Kapolsek Kilara untuk diganti saja, karena memang selama ini sama sekali beliau tidak memiliki prestasi yang bisa dibanggakan di Kilara Rumbia. Ya memang kita di Kilara Rumbia itu tidak mendapatkan satu kepastian, khususnya kepastian hukum. Apa yang perlu dibanggakan? Sehingga kami di Kilara Rumbia itu selalu mengalami was-was saja, karena kita tidak bisa berharap banyak kok, khususnya kok Kapolsek Kilara itu. Makanya kami mohon dengan sangat untuk jajaran Polda Indonesia Selatan untuk mengevaluasi secepat mungkin Kapolsek Kilara dan mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Bukti bahwa kegagalan yang paling fatal Kapolsek Kilara adalah 2 tahun kasus ini ditangani, hanya memeriksa 2 saksi, itu pun saksinya tidak jelas apa keterangannya, apa masalahnya, dan seterusnya. Tetapi dengan penyidik di Polres Jeneponto hanya berselang 1 bulan sebenarnya kasus ini terungkap dan dibuktikan adanya tersangka 2 orang dan berkasnya sudah dikirim kejaksaan. Itu pertanda bahwa memang Polsek Kilara itu gagal total dalam satu penegakan hukum. Lalu apa yang harus dibanggakan? Sehingga itu kasus ini harus diungkap sebenarnya, toh karena bukan Halim dan Mappa saja sebagai pelaku. Yang kedua adalah Kapolsek Kilara ini ya sebaiknya diganti saja, titik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.